Shalom rekan-rekan sekalian. Hari ini kita tetap patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya yang tetap diberikan bagi setiap kita. Secara khusus ketika kita hidup di dalam sebuah kondisi yang tidak mudah. Ada wabah COVID-19 yang ada di sekitar kita, yang membuat kita hari ini harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan termasuk beribadah dari rumah. Tapi bagaimanapun kondisi yang tidak menyenangkan ini terjadi, kita tetap bisa melihat bagaimana Tuhan baik, menyediakan berbagai macam kecanggihan teknologi yang memungkinkan kita untuk tetap bisa melakukan ibadah bersama-sama, meskipun kita tidak berjumpa satu dengan yang lain. Termasuk siang hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pengurayan firman Tuhan dengan tema Song of Wilderness yang disampaikan oleh Ibu Sepridel Haitada. Kita bersyukur untuk kesempatan belajar, untuk kesempatan beribadah ini. Mari kita gunakan momen ini untuk kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Meskipun kami hidup dengan tidak mudah, tapi kasih-Mu yang demikian besar, bahkan yang rela menyerahkan diri-Mu mati di atas kayu salib, menebus diri setiap kami. Kasih-Mu yang juga telah diwujud nyatakan dengan jelas melalui pemeliharaan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu itu. Dan Tuhan, saat ini kami di dalam kondisi kami harus beribadah dari jauh. Kami sadar kami tidak berjumpa dengan orang lain. Kami sadar kami membatasi diri kami. Tapi satu hal kami tetap bersyukur, karena tidak ada yang sanggup membatasi kami untuk dapat berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Maka ya Tuhan, berbicaralah bagi hidup setiap kami. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan, supaya kami di dalam kondisi yang tidak mudah ini kami tetap memiliki kekuatan dan pengharapan serta sukacita yang ada di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi lidah bibirnya ya Tuhan, untuk ia boleh menyatakan segala apa yang menjadi titipan Tuhan untuk dinyatakan bagi setiap kami. Dan berkati setiap kami mendengarkan, supaya kami bukan cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran tersebut di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa, ucapan syukur, dan penyerahan diri kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa siang hari ini kita masih punya kesempatan untuk sekali lagi merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Song of Wilderness atau nyanyian padang gurun. Ini adalah ekspresi nyanyian atau mazmur ratapan yang ada dalam kitab Mazmur. Oleh karena itu saya ajak kita sekalian untuk membaca dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mazmur pasal 3, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua lawanku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah masa-masa kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan seorang rekan. Saya bilang bahwa saya juga sekarang work from home,
bekerjakan beberapa urusan pekerjaan itu dari rumah. Nah, yang menarik adalah komentar dari seorang rekan ini. Dia berkata kepada saya, itu terlalu penakut. Kenapa harus ibadah dari rumah? Kenapa harus kerja dari rumah? Kita tuh harus lebih takut Tuhan, jangan takut virus corona. Di mana iman kalian? Di mana iman kamu kalau semua harus melindungi diri dan menjaga diri? Wow, saya agak kaget dengan perkataan seperti itu. Dia berkata bahwa harus lebih takut Tuhan, jangan takut virus corona. Toh hidup mati di tangan Tuhan, katanya begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya duga mungkin maksudnya dia adalah baik, supaya ya intinya dalam kondisi ini ya perlu mengingat Tuhan. Tetapi saya pikir-pikir, ada satu bagian yang kurang dalam statement yang kelihatannya itu untuk menyemangati. Seolah kalau kita nih anak Tuhan, tidak ada ruang untuk kita nih merasa takut, merasa khawatir, merasa panik, atau merasa cemas. Saya yakin itu maksudnya baik, tetapi kadang-kadang kita mungkin terjebak dengan memberikan komentar bahkan yang berbau rohani. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, harus semangat. Ketika ada orang-orang yang berusaha atau sedang mengekspresikan apa yang sedang dia rasakan. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita pernah mengalami keadaan serupa. Waktu kita cerita misalnya, aku nih ikut kuis atau ikut ujian tapi fail. Lalu ada teman kita bilang, udah nggak apa-apa, coba lagi, kamu harus semangat. Atau ada mungkin kita yang berkata, saya ini takut, saya ini khawatir, nanti mau bayar uang sekolah anak, mau masuk sekolah, ini uangnya belum ada. Lalu mungkin ada kita dengar komentar, udah jangan khawatir, pasti nanti ada. Loh, saudara-saudara, komentar-komentar itu kelihatannya tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita mau jujur, komentar yang bahkan bernada rohani seperti itu, bukankah membuat orang yang mendengar mungkin merasa bersalah? Iya ya, kok saya orangnya khawatir banget ya? Kok saya kayaknya kurang beriman, atau kok saya merasa orang paling berdosa, kenapa saya takut, kenapa saya khawatir, padahal saya adalah anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini yang mau saya ajak kita lihat bersama siang hari ini. Ada pertanyaan serius yang kita perlu pikirkan. Apakah ketika kita itu pengikut Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan, ketika menghadapi berbagai permasalahan hidup, apakah memang tidak boleh ada ruang untuk meratap? Tidak boleh ada ruang untuk berkeluh kesah dan mengatakan bahwa saya takut, saya bingung. Apakah kita harus selalu tampak tangguh, tegar dan bilang, oh saya percaya Tuhan pasti bertindak? Apakah harus seperti itu? Saya yakin tidak. Ya, mari kita belajar bersama dari Mazmur Ratapan. Mazmur 3 yang kita baca tadi itu adalah contoh dari satu dari sekian banyak Mazmur Ratapan. Saya ajak kita melihat dulu apa artinya Mazmur Ratapan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Mazmur itu punya banyak jenisnya. Dari 150 pasal, kurang lebih ada sekitar 54 pasal merupakan jenis Mazmur Ratapan, Mazmur keluhan. 41-nya adalah ratapan pribadi, ratapan individu. Dan 13-nya adalah ratapan komunal sebagai satu bangsa Israel. Mazmur Ratapan ini adalah mazmur yang menggambarkan pergumulan nyata para pemazmur, seberapa salehnya mereka, tapi mereka tuh jujur bergumul di hadapan Tuhan. Bergumul atas apa? Bergumul dalam banyak hal. Mereka bergumul ketika mengalami betapa pahitnya penderitaan, kegagalan, ancaman musuh, bahaya kelaparan, kalah perang, ditaklukkan bangsa asing. Bahkan ketika ada wabah penyakit yang menyerang satu bangsa, mereka meratap kepada Tuhan. Sesaleh apapun rajanya, sesaleh apapun imannya, semua itu bisa meratap di hadapan Tuhan. Bayangkan sepertiga lebih dari Mazmur itu isinya ratapan dan keluhan para pemazmur kepada Tuhan. Mazmur Ratapan itu menunjukkan satu sisi kerapuhan manusia,
dalam menjalani hidup, tetapi sekaligus mencoba mengarahkan mata dan pandangan kepada Tuhan. Ini dua hal yang tidak boleh kita lupakan. Mazmur ratapan ini menjadi mazmur yang seringkali diubah menjadi berbagai macam lagu rohani sampai hari ini. Tidak terhitung berapa banyak jumlah lagu rohani yang terinspirasi dari berbagai macam mazmur ratapan. Kenapa mazmur ini menjadi begitu menguatkan banyak orang? Karena benar-benar menguatkan orang-orang yang sedang bergumul, sedang rapuh, sedang nyaris putus asa, tapi ketika mereka mendengar bahwa oh ya, saya ini lemah, tetapi ada Tuhan yang menopang. Itu yang menjadi kekuatan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mazmur ratapan punya dua ciri yang saya katakan seperti dua sisi mata uang yang kita tidak boleh pisahkan. Dua ciri inilah yang saya mau ajak kita pelajari bersama siang hari ini. Mazmur ratapan punya dua unsur. Ada ratapan, keluhan, komplain bahkan, tapi juga ada ekspresi belajar berserah kepada Tuhan. Ada ruang untuk meratap, jujur dengan apa yang dialami, lalu ada ruang untuk belajar berserah, bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 3 yang tadi sudah saya bacakan. Mazmur 3 ini punya latar belakang yang khusus. Mazmur 3 ditulis oleh Raja Daud ketika salah satu fase masa hidupnya yang sulit di masa tua Daud. Kalau kita perhatikan catatan di bagian bawah Alkitab, di situ ditulis referensi kejadian ini adalah di 2 Samuel 15 sampai pasal 17. Mazmur ini merupakan ekspresi ratapan Daud ketika dia harus melarikan diri keluar dari Yerusalem karena anaknya Absalom itu sedang melakukan pemberontakan dan siap untuk membunuh Daud, menjatuhkan Daud sehingga Absalom bisa menjadi raja. Pada masa kritis seperti itulah, dengan berbagai pertimbangan, Daud, orang-orang kepercayaannya dan sekumpulan orang memutuskan untuk melarikan diri. Apakah Daud takut? Saya yakin tidak. Tapi berdasarkan pertimbangan, mereka memilih untuk melarikan diri ke area padang gurun supaya kalaupun ada pertumpahan darah, itu tidak akan membunuh banyak umat Tuhan di Yerusalem. Bayangkan kalau peperangan itu terjadi di Yerusalem, di istana, maka semua banyak orang yang akan terbunuh sia-sia. Oleh karena itu Daud dengan pasukannya dan orang-orang tertentu, mereka memutuskan meninggalkan istana dan melarikan diri. Kemungkinan besar Mazmur ini ditulis ketika Daud selesai menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke area padang gurun Yehuda. Nah, oleh karena itu kita bisa pahami bahwa Mazmur 3 ini pun ada unsur tadi, ratapan, ya, di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini adalah sisi ruang untuk ratapan Daud. Mari kita perhatikan ayat 2 sampai ayat 3. Di situ dengan jujur Daud itu mengakui. Ayat 2 dia bilang, "Ya Tuhan, betapa banyak lawanku." Ada dua hal yang Daud keluhkan. Lawannya banyak. Kita tahu sebagai sebuah kerajaan, sebagai raja yang sudah puluhan tahun, Daud itu pasti punya musuh, bahkan sebelum dia jadi raja. Setelah dia jadi raja pun, saya yakin banyak sekali musuhnya yang bersiap-siap untuk mengalahkan Daud, menaklukkan kerajaan Daud. Tetapi sekarang musuhnya bertambah, yaitu anaknya sendiri ingin membunuh dirinya. Anaknya ingin mengkudeta dan mengambil tahta. Ini adalah musuh tambahan dari Daud. Daud mengeluhkan atau meratapi bahwa satu, musuhnya bangkit bertambah banyak melawan dia. Lalu yang kedua, yang Daud serukan kepada Tuhan adalah perkataan lawan yang tujuannya adalah melemahkan iman Daud. Apa perkataan musuhnya? Kita lihat di ayat 3. Para musuh itu berkata, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Para musuh Daud itu seolah berkata, Daud, kamu sekarang ditinggalkan oleh Allah kamu, Allahmu tidak akan menolong kamu, makanya kamu jadi pelarian. Kalau kita lihat di latar belakang tadi, di 2 Samuel 16, ketika masa-masa Daud melarikan diri, dia berjalan di
dilindungi sisi kiri kanan oleh pasukannya. Ada seorang bernama Simei. Simei ini adalah bagian dari keluarga Saul yang masih hidup. Ketika dia lihat rombongan Daud melarikan diri, Simei adalah satu orang yang berkata-kata melontarkan kutukan kepada Daud. Kurang lebih kutukannya seperti ini. Kamu itu penumpah darah. Kamu dulu merebut tahtanya Saul. Sekarang Allah membalaskan itu kepada kamu. Inilah kata-kata kutukan, seolah berkata bahwa Daud, kamu kena batunya sekarang. Kamu dulu mengalahkan Saul jadi raja, sekarang anak kamu akan mengkudeta kamu. Kamu tuh udah gak ditolong Allah. Inilah kata-kata kutukan yang dilontarkan oleh Simei. Keperkataan-perkataan itu punya satu tujuan, melemahkan, menggoyahkan iman. Di tengah situasi yang tidak menentu itu, seolah ingin membuat Daud dan seluruh orang yang sedang berjalan itu mempertanyakan, iya ya, apakah benar Tuhan peduli dengan kita? Apakah Tuhan benar melindungi kita? Kenapa kita alami situasi ini? Jadi itu ya isi keluhan Daud. Dia bilang musuhnya banyak dan perkataan mereka bertujuan untuk melemahkan dia. Hanya 2 ayat yang berisi ratapan Daud. Tapi kita bisa lihat di situ satu hal adalah ratapan yang jujur. Apa yang dirasakan, apa yang dialami itu diakui dengan jujur di hadapan Tuhan. Mungkin ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua. Tidak seorang pun di antara kita yang hidupnya lepas dari masalah. Setiap kita punya problem tersendiri. Setiap kita punya struggle tersendiri yang berbeda. Tetapi coba kita evaluasi ketika kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apakah doa-doa kita itu secara jujur diungkapkan kepada Tuhan? Atau kadang-kadang kita tuh saking otomatisnya berdoa, sering berdoa, yang sering keluar tuh lip service seperti ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini, titik. Begitu kita tutup mata, langsung kita bilang, Tuhan kami bersyukur. Padahal, kalau mau jujur, mungkin hati kita tuh sedang tidak enak. Hati kita ini sedang gelisah. Tapi kadang-kadang lip service itu membuat kita langsung, Tuhan kami bersyukur. Padahal kita tidak sedang berpikir serius bahwa kita tuh akan bersyukur kepada Tuhan. Bukankah lebih baik kalau kita berdoa dengan jujur? Mazmur ratapan itu adalah doa yang dinaikkan dengan jujur. Daud tadi bilang, Tuhan betapa banyak lawanku. Perkataan mereka seperti ini Tuhan dengar. Mungkin jauh lebih baik bagi kita berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan, di tengah kerapuhan dan tekanan hidup yang kita alami. Mari kita perhatikan doa-doa kita, mungkin akan lebih baik kalau kita ucapkan dengan lebih jujur, meratap, menyampaikan keluhan kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa berdoa seperti ini. Tuhan, saya takut dengar diagnosa dokter nanti. Tuhan, saya bingung bagaimana nanti cara membayar cicilan. Bagaimana nanti harus bayar uang sekolah anak. Tuhan, saya takut. Apakah orang tua saya punya uang yang cukup untuk bayar angsuran kuliah? Atau kita bisa berdoa dengan lebih jujur, Tuhan, saya bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Atau Tuhan, saya tergoda untuk putus asa. Tidak ada yang salah dengan ekspresi seperti ini. Tapi kita belajar jujur, mengakui kerapuhan, keterbatasan, kebingungan, rasa frustasi kita, bahkan rasa putus asa kita. Tapi di hadapan Tuhan, bukan mengeluh di media sosial, bukan ngomel-ngomel mengeluh ke orang, tapi kita membawa semua keluhan itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, bahkan ketika keluhan kita itu pun hanya berupa tangisan. Dalam doa kita, saking beratnya pergumulan kita nggak tahu harus ngomong apa. Tapi kita ini menangis di hadapan Tuhan. Saya percaya, air mata kita itu pun, Tuhan paham kok maksudnya apa. Tuhan paham kok kamu sedih itu untuk apa.
Dan itu adalah ratapan yang lebih jujur daripada kita harus menutup semua perasaan-perasaan negatif itu dengan tutup mata dan langsung berdoa, Tuhan saya bersyukur. Tuhan mau kita jujur di hadapannya, karena ini pun sebenarnya jauh lebih baik untuk kesehatan emosi kita. Dalam doa-doa pribadi kita, merataplah, berdoalah dengan jujur perasaan kita, keadaan sulit kita, utarakanlah dengan penuh kejujuran. Tuhan tahu semua itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah merenungkan satu poin pertama, yaitu ruang untuk meratap. Lalu poin yang kedua adalah ruang untuk berserah kepada Tuhan. Jangan lupa ini adalah seperti dua sisi mata uang yang satu paket dan tidak boleh terpisahkan. Setelah kita meratap dengan jujur kepada Tuhan, kita perlu berpindah kepada satu ruang lagi, yaitu ruang untuk berserah. Kenapa? Kalau kita hanya meratap, mengeluh, tanpa berserah kepada Tuhan, saya pastikan setiap kita akan tenggelam dalam rasa mengasihani diri, mengutuki keadaan, dan kita akan tenggelam dalam lautan keputusasaan dan depresi. Tetapi ruang untuk berserah ini kita perlukan supaya kita mengambil satu langkah, one step closer to God. Dalam ratapan kita, dalam kesedihan kita, kita mengambil satu langkah, yaitu kita menuju penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Mari kita perhatikan isi doa Daud, bagaimana dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan dari ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan, ini adalah isi doa Daud ayat 4. Daud berkata, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku." Tuhan adalah perisai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu Daud ini seorang prajurit. Sebagai prajurit, dia tahu betul perisai itu gunanya buat apa. Dia sudah puluhan tahun ada di medan perang. Perisai itu adalah sesuatu yang benar-benar melindungi seorang prajurit dari berbagai serangan musuh. Dan ketika Daud bilang, "Tuhan, Engkau adalah perisaiku." Daud secara tegas berkata, "Tuhan, Engkau adalah pelindungku. Engkau yang menjaga dan melindungi dari segala sisi." Itu adalah doa kepercayaan Daud. Sekalipun dia sekarang dan pasukannya sedang ada di tempat di padang gurun, tempat yang berbahaya, tempat yang tidak mengenakan, tempat yang tandus, tetapi dia tahu, berada di tempat seperti itu pun ada satu hal yang tidak berubah. Tuhan adalah perisainya. Lalu yang kedua, Daud berkata, "Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku." Daud berkata, "Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, Engkau yang mengangkat kepalaku." Kalau sekarang kondisi gambaran ini, kepala Daud tertunduk, Daud berkata, "Tuhan, Engkau yang mengangkat kepalaku." Ungkapan mengangkat kepala ini adalah ungkapan dalam bahasa Ibrani yang berarti merestorasi, memulihkan keadaan itu seperti semula. Jadi ketika Daud berkata, "Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku." Daud percaya, Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau raja di atas segala raja, dan Engkau yang punya kuasa untuk menata ulang, mengembalikan segala sesuatu pada posisinya. Jadi Daud percaya bahwa Tuhan yang akan mampu untuk memulihkan keadaannya. Tuhan bisa membuat dia kembali ke Yerusalem atau tidak. Nanti kita akan lihat di bagian akhir. Kemudian di ayat yang ke-5 Daud berkata, "Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Daud sudah berkata, Tuhan perisai, Tuhan yang akan mengangkat kepalaku, dan Tuhan mendengar seruanku. Nah, ini adalah hal menarik. Daud sedang ada di tempat pelarian, di padang gurun yang tidak nyaman. Dia terpisah secara geografis dengan rumah Tuhan di Yerusalem. Dia berada jauh dari tabut Allah yang merupakan simbol kehadiran Allah di tengah umat. Secara geografis terpisah. Tapi hal itu tidak menghindarkan Daud.
dari doanya yang begitu luar biasa. Dia percaya, bahkan dari padang gurun dia berdoa, dari manapun dia berdoa, dia tahu Tuhan mendengar dari tempat kediamannya. Ini adalah keyakinan dan pengakuan iman yang sungguh luar biasa bahwa Tuhan mendengar semua itu. Lalu kemudian Daud melanjutkan doanya, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara-saudara, Daud ada di padang gurun, gak ada tempat tidur yang nyaman seperti biasanya di istana. Kalau dia dan pasukannya memutuskan untuk beristirahat di tengah masa pelarian, itu punya potensi sewaktu-waktu Absalom yang kayak haus darah itu bisa menyerang mereka dan membunuh mereka. Tetapi Daud bisa berkata dengan tenang, aku membaringkan diri lalu tidur. Daud itu bisa tidur bahkan di masa pelarian. Daud tidak terserang insomnia. Dia bisa mengatakan, lalu aku tidur, aku bangun karena Tuhan menopang. Disinilah kelihatan bagaimana Daud tuh berserah diri, bukan cuma omongan. Ya, dia sudah menyerahkan itu kepada Tuhan dan dia masih bisa beristirahat. Kadang-kadang orang yang begitu banyak pikiran, penuh dengan berbagai pemikiran karena masalah, bukankah seringkali insomnia? Kita perlu belajar dari Daud, belajar memohon kepada Tuhan di tengah struggle pergumulan hidup kita, supaya kita tetap bisa menikmati berkat Tuhan yang berupa tidur yang cukup, sehingga kita tidak insomnia. Ya, Daud tahu ketika dia tidur, tidak berjaga-jaga dia secara pribadi, tapi toh Tuhan bekerja. Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tetap menjaga dan melindungi. Dan itu modal yang cukup buat Daud untuk berserah kepada Tuhan dan dia bisa tidur. Lalu kemudian di ayat 7-9 itu adalah permohonan Daud. Daud meminta supaya Tuhan bangkitlah menolong aku. Dan Daud sekali lagi dengan penuh kepercayaan berkata, dari Tuhan datang pertolonganku. Tadi di ayat 2 musuh-musuhnya berkata tidak ada pertolongan bagi dia dari Tuhan. Tapi sekarang Daud dengan penuh keyakinan berkata, dari Tuhan datang pertolonganku. Orang boleh berkata dia ditinggalkan Tuhan, Tuhan tidak peduli sama dia. Tapi secara pribadi Daud percaya bahwa dari Tuhan datang pertolonganku. Kenapa Daud seyakin itu dan seberani itu? Kita bisa melihat bahwa Daud dari pengalaman masa mudanya, puluhan tahun dia menjadi raja, dia menyaksikan betapa banyak pengalaman imannya bersama dengan Tuhan. Ketika harus perang, ketika harus memutuskan banyak hal, Daud selalu orang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku maju perang? Apakah aku harus begini dan harus begitu? Dan dia menyaksikan pertolongan Tuhan yang begitu banyak. Oleh karena itu, pengalaman pertolongan Tuhan di masa sebelumnya, itu yang membuat Daud yakin bahwa sekarang dia bisa tetap berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Daud meyakini meskipun dia masih dalam masa pelarian, dia percaya dari Tuhan datang pertolongan. Tuhan bisa menolong dengan membawa dia kembali ke Yerusalem. Daud sungguh belajar untuk berserah kepada Tuhan. Dia berdoa, iya. Apakah dia tidak berbuat apa-apa? Ya tentu dia berbuat sesuatu. Jangan lupa Daud ini juga seorang prajurit. Dia punya berbagai macam strategi perang. Sebelum Absalom lahir, dia itu sudah seorang prajurit yang tangguh. Tapi di sini diperlihatkan bagaimana Daud itu benar-benar merendahkan diri mencari pertolongan Tuhan. Kalau kita baca 2 Samuel 15, 16, 17, 18, kita bisa melihat bagaimana Daud secara pribadi dan pasukannya mengatur strategi perang. Bagaimana dia mengutus ada orang yang harus ada di Yerusalem supaya mendengarkan, melaporkan perkembangan, lalu strategi perang, mengatur pasukannya segala macam. Daud punya strategi untuk mengatasi itu. Tapi jauh lebih utama adalah dia merendahkan diri terlebih dahulu mencari pertolongan Tuhan. Di sini kita bisa belajar dua sisi mata uang tadi. Meratap, jujur mengakui kerapuhan dan keterbatasan diri, tapi juga berserah kepada Tuhan sambil tetap dia melakukan sesuatu. Dan Tuhan akan menolong dalam segala proses itu.
Ini adalah ekspresi Mazmur ratapan yang penuh dengan kejujuran. Daud berdoa memohon pertolongan Tuhan, tetapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau tolong, puji Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak menjawab iya, dia akan tetap orang yang menyembah Tuhan. Saya ajak kita melihat bersama di 2 Samuel pasal 15 ayat 25 sampai 26. 2 Samuel 15 ayat 25 sampai 26, ketika Daud selesai menyeberangi sungai Yordan untuk melarikan diri. Saya bacakan 2 Samuel 15 ayat 25 sampai 26. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku dapat melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya." Saudara-saudara, ini adalah perkataan Daud kepada Imam Sadok ketika dia akan melarikan diri. Dia suruh bawa pulang tabut Tuhan, biarkanlah tabut Tuhan ini ada di kota Yerusalem. Daud berkata, kalau aku beroleh kasih karunia, Tuhan akan bawa aku pulang ke Yerusalem dan aku akan melihat rumah Tuhan, tabut Tuhan dan tempat kediamannya. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, Daud berkata, biarlah dilakukan Tuhan kepadaku apa yang baik di matanya. Di sini berserahnya Daud itu benar-benar total. Dia memohon pertolongan Tuhan, iya. Tapi andai kata misalnya Tuhan tidak menjawab iya, Daud bilang ini pun baik. Ini pasti rencana Tuhan yang baik. Tuhan bawa dia kembali, puji Tuhan. Tuhan bilang tidak pun, puji Tuhan. Ya ataupun tidak, itu pasti berkaitan dengan kemuliaan Tuhan. Rencana Tuhan, agenda Tuhan yang lebih besar bagi hidup Daud. Dan kalau kita menyaksikan 2 Samuel 15, 16, 17, 18, pada akhirnya memang Absalom itu mati, terbunuh, dan Daud kembali ke istana, dan di situ Tuhan memulihkan keadaan Daud. Tetapi kita belajar di sini poin penyerahan diri seorang Daud. Kita ada dalam masa-masa prapaskah juga sekarang. Kalau kita melihat doa Yesus di Taman Getsemani, itu juga menunjukkan keluhan, ratapan yang jujur sekaligus berserah kepada kehendak Bapa. Di Taman Getsemani, bukankah di situ tercatat kegentaran Tuhan Yesus sehingga keringatnya pun seperti titik-titik darah. Di situ 3 kali Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan penderitaan ini berlalu. 3 kali Yesus berdoa seperti itu. Tetapi kemudian dia berkata, tapi bukan seperti kehendakmu, melainkan seperti yang kau kehendaki. Apakah Yesus takut mati? Apakah Yesus takut disalib? Saya yakin tidak. Lalu apa yang Yesus takutkan? Jawabannya cuma satu. Yang mengerikan itu menurut saya, yang mengerikan itu bukan disalib dan menderita secara fisik. Yang mengerikan dari jalan salib, dari salib adalah untuk seketika lamanya Yesus, anak Allah, harus terpisah dari Allah Bapa. Kenapa? Karena Yesus pada saat itu sedang menanggung cawan murka Allah bagi manusia berdosa. Keterpisahan itu yang paling mengerikan. Dalam penderitaan, lalu terpisah dengan Allah, itulah yang paling mengerikan. Oleh karena itu kita bisa pahami ketika disalib, Yesus sekali berseru, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah ekspresi bahwa keterpisahan, jauh dari Allah, terpisah dari Allah, itu lebih mengerikan bagi manusia, bukan sekadar penderitaan fisik. Tapi kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutarakan dengan jujur, dia gentar, berlutut dan berdoa 3 kali, Tuhan kalau boleh ini berlalu, tapi jadilah kehendakmu bukan kehendakku.
Itu yang harus menjadi landasan doa-doa kita. Ketika kita meratap, jangan berhenti hanya pada ratapan, tapi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Hari ini melalui Mazmur Ratapan, kita belajar, kita perlu mengekspresikan dengan jujur perasaan kita, keadaan kita, dan Tuhan tahu semua itu. Lalu berilah juga ruang kita belajar untuk berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita, menopang, menghibur kita di tengah masa-masa padang gurun, masa-masa tidak nyaman, masa-masa tidak enak yang kita alami. Kita bisa mengekspresikan apapun yang sedang kita rasakan dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang kita alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah cerita, lalu nanti ada potongan klip singkat dari sebuah lagu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah cerita. Di akhir Februari yang lalu, salah seorang sahabat saya mengalami suatu peristiwa yang menyedihkan dalam hidupnya. Mamanya yang hampir setahun ini berjuang dengan melawan sakit tertentu, itu dipanggil pulang oleh Tuhan. Segala pengobatan medis tentu sudah diupayakan sebelumnya, tetapi toh pada akhirnya memang tidak bisa tertolong. Dengan berbagai peralatan yang sudah dipasang pun, toh itu tidak membantu. Nah, ketika di akhir bulan yang lalu dia mengalami kedukaan ini, salah satu hal yang membuat dia semakin bersedih itu adalah dia tidak bisa pulang ke Indonesia untuk sekadar menyaksikan dan melihat terakhir kali mamanya. Segala macam prosesi itu dilihat secara online lewat video call, dan dia ya seorang diri di sana, ya ada teman-teman lain di sana juga, tetapi dia sedang berduka seorang diri berada di sana. Ini masa yang tidak mudah, dia kehilangan mamahnya. Ada kesedihan yang begitu besar, kaget, bertanya-tanya, Tuhan, kok kenapa seperti ini? Tuhan, mereka sekeluarga sudah berdoa, sekiranya Tuhan mungkin kalau boleh sembuhkan. Meskipun mereka berdoa, ya Tuhan mau sembuhkan atau tidak, manapun itu yang baik menurut Tuhan. Tetapi ketika peristiwa ini terjadi, toh itu tidak meniadakan rasa sedih dan kehilangan mereka. Dalam masa-masa duka itu, tentu banyak saudara-saudara seiman yang menguatkan dan segala macam. Dan saya pun sebagai seorang sahabatnya, saya tahu dalam masa dukanya saya tidak perlu berbicara terlalu panjang lebar. Saya cuma bilang, I know that feeling. Saya sebagai orang yang sudah tidak punya orang tua, saya tahu betul bagaimana rasa sakitnya ketika kehilangan orang tua yang ada di sehari-hari ada bersama dan sekarang sudah tidak ada. Jadi saya bilang, saya tahu keadaan kamu sulit, tapi saya berdoa supaya Tuhan menguatkan kamu dan seluruh keluarga. Setelah lewat berapa waktu ini saya tanya, bagaimana keadaan kamu, bagaimana kamu survive di tengah masa adaptasi. Karena saya bilang sama dia waktu itu, setelah semua prosesi pemakaman selesai, ada masa sulit berikutnya adalah masa beradaptasi. Biasanya begini, sekarang nggak begini lagi. Dan itu yang harus bisa dilewati dengan baik. Dan teman saya ini bilang, dalam masa-masa duka setelah mau nangis, berdoa, meratap apa segala macam, rasa sedih, nggak bisa ada di tempat dan segala macam, dia mengekspresikan berbagai hal itu. Dia gambar karena dia suka gambar. Saya sempat lihat gambarnya, dia gambar ada rumah mereka, lalu keluarga inti, papa, mama, ipar, ponaan-ponaan, lalu di atas rumah itu kayak ada gambar Tuhan Yesus yang sedang menyambut dan memeluk mamanya yang sudah nggak ada. Itu adalah cara dia mengekspresikan rasa kehilangan.
ketika tidak ada. Saya yakin sudah ada banyak lagu rohani, kata-kata firman Tuhan yang sudah menguatkan. Dan satu waktu saya melihat teman ini, dia pasang di IG story-nya sebuah lagu yang sebenarnya lagu itu saya pernah perkenalkan ke dia. Saya pernah mention lagu itu beberapa waktu sebelumnya. Terus saya bilang, bagaimana perasaan kamu? Lagu ini sebenarnya lagu sekuler, ya. Saya akan putarkan potongan klip lagu ini. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Oh, bukannya diri ini tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu. Oh, hati ini hanya rindu. Ya, ada yang familiar dengan lagu ini? Atau mungkin ada yang baru pertama kali dengar lagu ini. Ya, ini adalah lagu Nmesh yang judulnya Hanya Rindu. Awal saya mendengar lagu ini, saya kira ini lagu patah hati nih, ya. Tapi toh, ternyata setelah saya coba telusuri, ternyata ini bukan lagu patah hati. Saya baca, ternyata lagu ini, lagu Hanya Rindu ini adalah lagu yang ditulis oleh penulisnya sebagai ekspresi rasa rindu kepada mamanya yang sudah tiada. Jadi ekspresi hanya rindu dan segala syair yang tertulis di dalamnya itu benar-benar mengungkapkan rasa rindu seorang anak yang telah ditinggalkan oleh ibunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami kedukaan seperti itu, kehilangan orang tua, kehilangan keluarga inti atau orang-orang terkasih, pasti akan merasa tersentuh dengar lagu ini. Saya secara pribadi, sekalipun sudah hampir 29 tahun mama saya meninggal, dan papa saya hampir 11 tahun meninggalkan kami, tapi kalau saya dengar lagu ini, ya saya sangat setuju dengan syairnya bahwa ini saya tidak sedang mengasihani diri. Saya hanya rindu, ya. Jadi kan ada syair tadi kayak bukannya tidak terima kenyataan, tapi hati ini hanya rindu. Bagi saya, itu adalah ekspresi rasa kehilangan yang jujur, mau sampai kapanpun. Toh kalau kita mengingat seseorang yang sudah tidak ada di hidup kita, saya yakin ada bagian-bagian yang akan mengingatkan kita ke orang itu dan mungkin seketika buat kita sedih. Poin saya dari lagu ini hanyalah bagi saya dan teman saya yang tadi ketika dia dengar lagu ini, dia bilang dia tuh nggak bisa nyanyi, dia denger aja tuh udah berderai air mata. Dan saya bilang, loh saya setuju sama kamu. Lagu ini lepas dari kepentingan komersil dan lain-lainnya, tapi bagi saya ini lagu yang mengekspresikan rasa kehilangan, itu cukup. Jadi ini hal yang penting bagi kita menurut saya. Dari firman Tuhan, Mazmur Ratapan yang sudah kita pelajari hari ini, ada ruang untuk meratap, jujur kepada Tuhan atas segala kondisi dan perasaan yang sedang kita alami, tapi kemudian ditutup dengan ruang untuk berserah bahwa Tuhan baik, Tuhan memelihara, dan Tuhan akan menolong. Saya rindu supaya kita pun berdoa bersama-sama dalam doa pribadi kita, doa di rumah bersama dengan keluarga. Mari kita berdoa bersama, memohon, ya, meratap kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan berbelas kasihan supaya pandemi corona ini bisa berakhir. Mari kita
belajar untuk berdoa dengan jujur kepada Tuhan dan berdoa meratap tapi juga yakin bahwa Tuhan pelihara, Tuhan baik dan Tuhan menolong. Saya rindu supaya melalui perenungan firman Tuhan di siang hari ini kita belajar dari Mazmur ratapan, bacalah Mazmur ratapan, bacalah Mazmur karena kitab Mazmur banyak mengekspresikan sisi manusiawi dari seorang manusia yang rapuh, yang belajar untuk bergantung dan berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, Tuhan memberkati, menguatkan setiap kita yang saat ini mungkin dalam padang gurun kita masing-masing. Kiranya kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan itu akan menolong kita melihat secercah cahaya di tengah kelamnya malam atau di tengah kelamnya jalan yang sedang kita tempuh pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Sepri Del Haitada untuk penguraian firman Tuhannya, yang saya yakin dan percaya telah memberkati hidup setiap kita. Dan kiranya hidup kita boleh terus-menerus ditopang oleh firman Tuhan di dalam menjalani 1 minggu ini. Secara khusus bagi rekan-rekan mahasiswa yang sedang menjalankan ujian tengah semester jarak jauh. Sebuah model ujian yang baru, yang mungkin belum pernah terjadi saat ini. Mungkin masih proses adaptasi. Tapi doa dan harapan kami semua, biarlah proses ini boleh menolong setiap kita mengevaluasi segala proses pembelajaran yang telah kita lakukan di setengah semester yang telah lalu. Dan minggu depan, ibadah kebaktian universitas kembali hadir melalui tele ibadah di tayangan YouTube streaming Pelma Channel. Saya mengundang rekan-rekan untuk boleh hadir bersama-sama dan belajar melalui firman Tuhan yang bertemakan The Prodigal God yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Santoso. Dan rekan-rekanku, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini, saya mengundang kita untuk terus bersama-sama berdoa bagi bangsa, negara kita, bagi seluruh dunia, bagi gereja, bagi Universitas Kristen Petra, bahkan bagi keluarga kita masing-masing. Di tengah-tengah pandemi yang ada terjadi ini, mari kita mohon belas kasihan Tuhan. Juga untuk tim medis yang bertugas di garda depan, supaya mereka diberikan kekuatan dan pertolongan untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dan rekan-rekanku, mari kita berdoa bersama-sama sebagai keluarga besar UK Petra melalui sebuah gerakan doa sebagaimana yang ada di dalam tampilan berikut ini. Mari kita berdoa bersama-sama, merendahkan hati dan diri kita, memohon belas kasihan Tuhan, dan kiranya anugerahnya diberikan menolong setiap kita melewati masa sukar. Tuhan Yesus memberkati.